kesempatannya. Selamat pagi, siang, sore, atau malam, Ibu Ioanisa Aisanafi. Kami dari kelompok kami ingin mencoba mempresentasikan mengenai hasil akhir dari proyek kelompok kami. Kelompok kami sendiri yaitu beranggotakan dari M. Irsa Arifin Gibadi, saya sendiri yaitu Konstantinus Novanggita, Raka Agus Chandra, dan Asar Prabu Bagaskara. Boleh di next, Mas Irsa. Oke. Kemudian, eh, proyek kami sendiri yaitu mengenai pengembangan aplikasi Stock of Name berbasis web untuk manajemen koperasi sekolah. Oke, next. Latar belakangnya, koperasi sekolah adalah lembaga yang berdiri di suatu lingkungan sekolah dan beranggotakan siswa sekolah. Koperasi sekolah dapat didirikan di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas atau kejuruan, dan lembaga pendidikan lain. Sedangkan kegiatan stock of name sendiri adalah perhitungan fisik persediaan barang yang ada dan bertujuan untuk mengetahui jumlah nyata suatu barang. Next. Kemudian, bagaimana mengatasi tantangan masalah dalam pengelolaan koperasi yang meliputi kesulitan dalam pelaporan stok barang dan keuangan secara manual, serta implementasi aplikasi koperasi sekolah berbasis web yang meliputi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Tujuan dari pengembangan ini yaitu efisiensi pengelolaan stok. Tujuan utama adalah meningkatkan efisiensi pengelolaan stok koperasi melalui aplikasi Stock of Name, sehingga proses manajemen stok dapat dilakukan dengan cepat, akurat, dan mengurangi kelebihan dan kekurangan barang. Kemudian pemantauan real time, manajemen admin dapat melacak perubahan stok secara langsung meminimalkan potensi kerugian akibat kesalahan pengelolaan stok. Yang kemudian integrasi sistem, mengetahui apakah sistem yang dibuat dapat berjalan sehingga nantinya dapat dikembangkan lagi serta meningkatkan efisiensi pengelolaan manajemen barang agar dapat mengurangi kesalahan dalam memasukkan data dan memungkinkan untuk pengelolaan laporan keuangan yang lebih tepat dan akurat. Kemudian untuk manfaat penelitiannya, bagi kami sendiri yaitu informasi yang dapat memberikan pengetahuan dalam implementasi manajemen stok dalam koperasi atau perusahaan. Sementara bagi praktisi atau sekolah-sekolahnya memberikan referensi kepada para pembaca untuk menambah pengetahuan dan membantu pihak yang membutuhkan. Dengan memanfaatkan teknologi secara maksimal dan memberikan informasi secara cepat dan akurat, untuk mencapai hal ini perlu adanya sebuah fasilitas penunjang aktivitas tersebut. Kemudian untuk kajian teori, silakan dijelaskan oleh teman saya, eh, Mas Raka Chandra. Silakan, Mas. Baik, untuk bab kedua, untuk bagian kajian teorinya, kita memakai penelitian terdahulu, yaitu studi kasus tentang pengembangan aplikasi serupa. Yang kedua, landasan teorinya kita memakai penjelasan koperasi sekolah dan juga penjelasan manajemen stok. Untuk bab ketiganya, yaitu metode penelitian, dalam penyusunan dan pembuatan aplikasi ini, kami menggunakan teknologi atau metode pendekatan DevOps. DevOps sendiri adalah praktik pengembangan perangkat lunak yang menggabungkan pengembangan atau development dan operasi atau operation untuk meningkatkan kolaborasi dan efisiensi di seluruh siklus hidup pengembangan aplikasi. Sementara dalam pengembangan model aplikasi, kami menggunakan pengembangan model dan teknik incremental yang berarti pembangunan aplikasi dalam interaksi dengan setiap iterasi menambah fungsionalitas baru. Teknik pengembangan ini kami pilih karena memiliki beberapa kelebihan, yaitu seperti dapat merespon perubahan kebutuhan dengan lebih fleksibel dan versi beta dapat segera digunakan. Lanjut. Untuk alat dan teknologinya, alat dan teknologi mendeskripsikan mengenai perangkat yang mendukung dalam pengembangan, sehingga sistem dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Alat yang digunakan yaitu laptop, home server, Docker, adalah platform atau aplikasi yang bersifat open source untuk memasukkan dan menyatukan beberapa file software yang disatukan ke dalam suatu wadah atau biasa disebut dengan kontainer. Kemudian kontainer membungkus sebuah aplikasi yang dikembangkan agar dapat berjalan secara standalone agar tidak bertabrakan dengan aplikasi lain. Yang keempat ada Postman. Postman itu sendiri
adalah developing tools yang membantu melakukan uji fungsi aplikasi backend menggunakan pendekatan API atau Application Programming Interface. Yang kelima ada MongoDB Compass, adalah Graphic User Interface atau GUI dari MongoDB. Secara visual digunakan untuk menampilkan data yang ada di database. Yang keenam ada Visual Studio Code. Yang ketujuh ada Git Bash. Lanjut, Mas Irsa. Teknologi yang kita pakai lainnya yaitu Laravel framework dengan framework yang berbasis bahasa pemrograman PHP yang bisa digunakan untuk membantu proses pengembangan sebuah website agar lebih maksimal. Selanjutnya ada React.js, library dari JavaScript yang bersifat open source untuk membangun user interface yang berjalan di sisi klien. Selanjutnya ada Express.js, framework dari Node.js yang dirancang fleksibel untuk membantu pengembangan aplikasi backend yang berjalan pada sisi server. Selanjutnya ada MySQL, sebuah sistem manajemen database relasional yang berfungsi untuk membuat dan mengelola informasi pada database dengan bahasa SQL. Selanjutnya ada MongoDB, salah satu jenis database NoSQL berbasis dokumen dengan format file JSON untuk penyimpanan data dinamis. Selanjutnya ada Git atau Group Inclusive Tool, sebuah tools yang berfungsi sebagai kontrol sistem untuk menjalankan proyek pengembangan software secara berkelompok. Selanjutnya ada pengujian dan evaluasi hasil. Pengujian menggunakan metode manual testing di mana tester berperan sebagai end user tanpa bantuan tools untuk mengetahui bug, error, atau anomali pada software. Evaluasi hasilnya, kriteria evaluasi hasil sendiri meliputi yang pertama fungsionalitas kendalaan, yang kedua ada performance, yang ketiga ada kemudahan pengguna, yang keempat ada mudah untuk dikelola. Hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu Mas Azhar ya. Atau Terima kasih Mas Raka untuk mengenai analisis yang kami lakukan dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami Mas Azer. Silakan Mas Azer. Ya, hasil dan pembahasan. Yang pertama itu ada analisis yang dilakukan. Yang pertama, requirement analysis and definition adalah hasil analisis sistem yang dilakukan untuk mendefinisikan kebutuhan-kebutuhan sistem, meliputi analisis kebutuhan fungsionalitas, analisis kebutuhan pengguna, analisis masukan dan keluaran. Analisis kebutuhan fungsionalitas adalah kebutuhan sistem mendefinisikan hal-hal yang dibutuhkan oleh sistem yang dikembangkan, antara lain kemampuan untuk dapat melakukan order barang dengan menampilkan jumlah stok dan rincian barang yang tersedia. Yang kedua, kemampuan untuk menghitung stok barang dari proses keluar dan stok barang. Yang ketiga yaitu cetak laporan barang keluar. Yang keempat, mengelola akun. Analisis pengguna yang pertama yaitu mengelola data persediaan barang. Yang kedua, melihat daftar pesanan. Yang ketiga, melihat riwayat pesanan. Yang keempat, melihat data stok barang. Yang kelima, melihat laporan penjualan. Dan yang keenam, menambahkan user pengelola. Next, Mas. Analisis masukan sistem. Masukan yang sistem butuhkan terdiri dari user atau admin, data stok, dan juga data barang. Sedangkan untuk analisis keluaran sistem ada informasi stok barang, informasi user, informasi order, dan informasi barang keluar. Next. Sistem dan desain software. Next, Mas. Perancangan sistem use case diagram. Sistem yang dibuat akan digunakan oleh dua user, yaitu admin dan juga petugas. Pada akses admin, admin dapat mengelola permintaan login, register, menambahkan barang, edit barang, menghapus barang, mencetak laporan, menghapus akun petugas, dan melihat daftar barang. Setelah itu, petugas memiliki akses yang hampir sama dengan admin, akan tetapi tidak dapat menghapus akun petugas.
Next. Perancangan data flow diagram. Data aliran atau data flow diagram digunakan untuk menggambarkan aliran informasi dari transformasi yang diaplikasikan pada saat data bergerak dari input menjadi output. Next. Perancangan entity relationship diagram adalah notasi yang digunakan untuk melakukan aktivitas pemodelan data. IRD menggambarkan relasi antara entitas yang memiliki kemungkinan untuk keterhubungan antar entitas. Lanjut, Mas. Kesimpulan dari perancangan analisis dan implementasi, maka penulis akan dapat menyimpulkan bahwa sistem informasi yang telah dibuat berfungsi sesuai dengan kebutuhan petugas koperasi yang dapat memudahkan perekapan stok barang yang ada di koperasi karena sudah terintegrasi dengan database. Sistem informasi stok barang dapat mengurangi beban kerja petugas koperasi dalam melakukan pendataan barang masuk dan barang keluar. Dengan adanya sistem ini juga berpengaruh pada transparansi terkait jumlah barang yang ada dalam koperasi sehingga tidak mungkin terjadi barang berlebih bahkan kehilangan stok barang yang akan dijual kepada para siswa. Kembali kepada Mas Novan. Terima kasih atas penjelasannya, Mas Asar Prabu Bagaskara. Untuk selanjutnya, silakan Mas Irsa untuk mungkin menjelaskan secara singkat saja sebelum lanjut ke hasil akhir dari project web kami. Silakan, Mas Irsa. Oke, suara saya terdengar kan ya? Dengar, Mas. Silakan. Oke lah, kita lanjut ke bagian lampiran ya. Jadi halaman dashboard, kurang lebih tampilannya seperti ini. Ada dashboard, ada transaksi, kasir, daftar barang, nanti bisa tambah barang, ada daftar user. Nah, kurang lebih seperti yang ada di gambar. Kemudian ada halaman daftar user. Di sini ada halaman daftar user di mana daftar-daftar petugas yang sedang aktif menjadi petugas koperasinya. Kemudian ada halaman tambah user. Nah, di sini nanti ada user yang bisa register untuk menjadi petugas koperasi. Kemudian ada halaman daftar barang, di mana daftar barang ini akan muncul semua barang yang tersedia, barang yang apa namanya available tersedia atau barang yang stoknya habis. Kelihatan juga nanti ada harganya, stoknya tinggal berapa, ada fotonya juga dan lain sebagainya. Kemudian ada halaman daftar transaksi. Di sini adalah histori transaksi-transaksi yang pernah dilakukan. Jadi nanti di sini ada include transaksi, ada tanggalnya, ada barangnya apa, ada terjualnya berapa, kuantitinya, dan ada pendapatannya berapa rupiah kayak gitu, pemasukan. Kemudian ada halaman data laporan. Nah, ini bagaimana Mas Taufan? Apa langsung hasil akhir demokan aplikasi? Mungkin bisa kita langsung ke demokan aplikasinya ya. Untuk finalisasi projectnya seperti apa hasilnya. Oke, jadi kita mulai ya di Mungkin perlu saya garis bawahi untuk Ibu Yuanisa mengenai proyek dari kami masih bersifat beta, jadi mungkin nanti akan dilanjut oleh Mas Irza. Oke, jadi di sini ada kelihatan ya semuanya ya. Kelihatan satu halaman. Nah, jadi ini adalah halaman dashboard ya. Bukan, ini nih halaman dashboard ya. Sebentar. Nah, ada halaman dashboard. Ini latest transaction artinya transaksi terakhir. Di sini ada popular produk. Di sini ada daftar produknya semuanya beserta harganya. Kemudian di sini ada keterangan nih berapa jenis produk dan berapa transaksi. Nah, di sini ada di halaman kesiswaan ada petugas. Nah, di sini kelihatan siapa saja yang bertugas. Nah, ada email, telepon dan sebagainya. Dan di sini ada transaksi ini daftar transaksinya. Nah, saya ada tanggal kapan, barangnya apa, harganya berapa, jumlahnya berapa, kuantitinya. Nah, total harganya 100.000 misalnya. Harga 20.000, jumlah barang 5 berarti benar 100.000. Kemudian ada data barang. Nah, ini data barangnya yang tadi ya. Di sini kita bisa menambahkan barang, bisa ngedit barang,
Dan kita bisa filter di sini berdasarkan ada yang terlaris, tersepi, terbanyak, tersedikit, available, atau yang stoknya habis, unavailable. Misal di sini ini udah ada, ini kan masih pada 00 ya. Di bawah itu ada yang udah terjual 5. Kita filter terlaris berarti terjual 5. Nah, maka dia akan berubah di sini nih. Pulpen stoknya 15, terjualnya 5, dan dia masih available kayak gitu. Nah, ini masih stoknya masih pada banyak dan terjualnya 0 masih berarti di bawah. Atau bisa yang tersepi berarti yang 0 bahkan paling atas. Atau yang available berarti stoknya masih ada kayak gitu. Nah, untuk proses transaksinya kita terpisah, ada kasir di sini. Nah, di sini halaman kasirnya dan terpisah, dia akan menunjukkan misalnya ada menu di sini barang, misalnya mie ayam ya. Semuanya gambarnya mie ayam sih. Misalnya saya mau beli ini mie ayam bakso, es teh manis segar. Misalnya mie ayam deh, saya beli satu, misalnya beli dua, tiga deh. Misal saya beliin buat teman saya. Harganya di sini otomatis terhitung. Nah, kalau mau pay, dan langsung nih berhasil check out. Nah, nanti di sini akan kelihatan. Misalnya tadi itu mie ayamnya, nah dia terjual 3. Misalnya kita filter deh, terlaris. Nah, di sini urutnya yang pertama ada pulpen, terjual 3. Nah, di sini ada mie ayam bakso, terjual 3. Berarti sekarang untuknya tinggal 47 kayak gitu. Nah, terus bisa kita lihat transaksinya di sini. Nah, nasi goreng. Nah, kayak gitu. Nih, mie ayam bakso. Yang tadi ya, mie ayam bakso. Kita akan belinya 3, 45.000. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, ini jadi halaman admin kita bikin pakai yang tadi namanya Laravel. Kemudian yang halaman kasir ini standalone kita pakai menggunakan yang namanya React.js. Dan untuk servernya sendiri yang mengolah seluruh data yang dikirimkan itu kita pakai Node.js. Oke, kurang lebih seperti ini untuk demo aplikasinya. Oh iya, satu lagi ya. Tadi kita itu bisa eh, logout. Nah, kebetulan saya udah punya akun jadi saya tinggal masuk aja. Oke, kita masuk passwordnya. Oh, salah passwordnya, sorry. Nah, kayak gini. Halaman pertamanya halaman dashboard. Kurang lebih seperti itu. Silakan dilanjut, Mas Novan. Terima kasih Mas Irsa atas penjelasan mengenai proyek kami. Eh, Kami sadar bahwa proyek kami masih jauh dari kata sempurna, namun terus berjalan menuju penyempurnaan itu. Besar harapan kami juga sekiranya mungkin nanti di kemudian hari proyek dari kelompok kami maupun website itu dapat benar-benar diterapkan dalam eh, stok name kantin atau koperasi sekolahan. Saya mewakili teman-teman Mas Raga Guschandra, Sarprabu Bagaskara, dan Mas Irza Arifin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah berkata yang disengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih Ibu, mohon izin.